Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kesempatan baru pagi ini. Kami telah dijaga selama istirahat malam tadi, sehingga pagi ini kami boleh bangun dan beroleh kesegaran untuk melaksanakan aktivitas keseharian kami. Terlebih lagi, kami berterima kasih untuk kesempatan di mana Engkau memampukan kami untuk menghadap-Mu, berbicara kepadamu, dan mau membaca firman-Mu. Biarlah hari ini tidak berlalu sia-sia. Biarlah kami mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang akan segera kami baca dan renungkan. Tuntunlah kami agar dapat memahaminya. Ampunilah juga kami atas kesalahan kami, dan berilah kami kekuatan untuk menangkal yang jahat. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Kirimlah Pelita Injili. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul renungan pagi ini disadur dari sebuah lagu yang berjudul Send the Light, karya Charles H. Gabriels, seorang penulis dan komponis lagu-lagu gospel. Dari ayat 2 lagu ini, kita dapat memperkirakan bahwa kemungkinan lagu ini dibuat diilhami dari kesaksian Paulus yang tercatat pada Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 7-10, yang mana Paulus dicegah Roh Kudus untuk memberitakan Injil di Asia, tetapi mendapatkan penglihatan di mana ada seorang Makedonia yang berseru meminta Paulus menyeberang untuk memberikan pertolongan. Lalu Paulus ke Makedonia, dan dari Makedonia inilah Injil masuk ke daratan Eropa, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Ya, Paulus adalah seseorang yang dipakai Tuhan dengan begitu hebat sebagai alatnya untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Paulus dalam misi melakukan pesan terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Pesan yang sangat penting yang telah disampaikan sebagai pesan terakhir Yesus sebelum naik ke surga kepada murid-muridnya. Pesan yang kita kenal sebagai amanat agung berbunyi, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Dan tidak hanya sampai di situ, Yesus juga berjanji Ia memberikan suatu penguatan bagi murid-muridnya, seperti yang kita kutip di ayat 20 berbunyi, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Matius menyampaikan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Raja dan Penyelamat. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Ia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, juga kepada para pengikutnya. Hal ini membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan menang terhadap dosa dan maut. Ia telah berhasil melaksanakan misi Allah, yakni menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Satu persatu nubuat digenapi. Ketaatan para murid untuk datang ke Galilea membuat mereka juga mengalami penggenapan akan janji Yesus, yang mana Yesus pernah berkata bahwa setelah Ia bangkit, Ia akan mendahului mereka ke Galilea. Matius 26 ayat 32.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui para murid, Injil sudah tersebar ke seluruh tempat. Tetapi hal itu tidak boleh berhenti. Tugas mewartakan Injil harus dilanjutkan. Sekarang menjadi bagian kita, orang-orang percaya atau orang Kristen, karena masih banyak orang yang belum mendengarkan kabar keselamatan ini. Maka kita harus mempersiapkan diri, mau bersungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang taat, melalui doa menjalin komunikasi agar terbangun relasi yang intim dengan Tuhan, berdisiplin dan taat membaca Alkitab dan merenungkannya, setia untuk bersekutu dengan jemaat di gereja Tuhan, tetap percaya kepada Yesus, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi. Jadikanlah Yesus sebagai teladan kita, sehingga kita bisa menjadi saksi Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akan ada tantangan yang menghadang, walau berbeda dari zaman sebelumnya. Namun, janji Tuhan adalah tetap bahwa Ia akan menyertai. Roh Kudus akan memampukan kita untuk bersaksi. Berita keselamatan harus kita sebarkan sebagai berita yang menjadi milik bersama. Memberitakannya dengan penuh tanggung jawab dan harus dilakukan secara terus-menerus. Kita tidak boleh tinggal diam mendengar, tetapi Injil Tuhan haruslah kita sebar. Mari, kirimlah pelita Injili untuk menyentak orang yang sedang terlelap. Akan ada banyak orang yang diselamatkan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan tadi. Kiranya kami dimampukan untuk ikut mewartakan Injil keselamatan-Mu. Kami dimampukan mengambil bagian tanggung jawab kami. Bimbinglah kami di dalam mempersiapkan diri kami, sehingga kami dapat bersaksi akan keselamatan itu dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, inilah doa kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.